Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Asatpedia. Channel ini selalu berbagi info seputar kesehatan, gaya hidup sehat, makanan, dan hal-hal menarik yang bisa bikin hidup kita lebih baik. Kalau Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, sekarang mari kita mulai bahasan utama kita hari ini. Manfaat dan risiko makan singkong rebus dan pisang rebus. Pernah nggak sih Anda makan singkong rebus atau pisang rebus sambil mikir, sebenarnya sehat nggak ya makanan ini? Atau malah ada risikonya buat tubuh? Nah, jangan buru-buru meremehkan dua makanan sederhana ini. Karena di balik kesederhanaannya, singkong rebus dan pisang rebus menyimpan manfaat luar biasa. Tapi juga ada risikonya kalau kita salah cara makan atau kebanyakan. Di video ini kita bakal bahas tuntas dan mendalam mulai dari gizi, manfaat, efek samping, sampai tips aman mengkonsumsinya. Jadi pastikan Anda nonton sampai habis ya, karena ada banyak hal yang jarang orang bahas soal dua makanan ini. Kita bahas makan singkong rebus dulu. Pernah nggak sih kamu makan singkong rebus panas-panas ditemani secangkir teh? Rasanya sederhana tapi bikin hangat di hati. Nah, ternyata makanan yang kelihatan sederhana ini punya manfaat besar buat tubuh, tapi juga ada risiko tersembunyi yang jarang orang tahu. Kalau salah cara makan, singkong justru bisa berbahaya. Jadi, apa aja sih manfaatnya dan apa risikonya? Yuk, kita bahas pelan-pelan sampai tuntas. Manfaat singkong rebus. 1. Sumber energi yang murah dan mudah dicerna. Singkong rebus itu kayak karbohidrat kompleks. Kalau kamu makan seporsi singkong rebus, tubuh langsung dapat energi yang cukup besar. Bedanya sama nasi, singkong lebih lambat dicerna. Jadi energi yang dilepas lebih stabil, bikin kamu nggak gampang lapar. Cocok banget buat yang butuh tenaga lebih lama, misalnya pekerja lapangan atau orang yang sedang diet pengganti nasi. 2. Kaya serat untuk pencernaan. Singkong rebus tinggi serat alami. Artinya, makan singkong bisa bantu melancarkan BAB, mengurangi sembelit, dan menyehatkan bakteri baik di usus. Tapi ingat, serat ini juga butuh air. Jadi, kalau habis makan singkong, jangan lupa banyak minum. 3. Mengandung vitamin dan mineral penting. Meski kelihatan sederhana, singkong rebus punya kandungan vitamin C, bagus buat daya tahan tubuh, folat, penting buat ibu hamil, mangan dan magnesium, mendukung kesehatan tulang dan metabolisme. Bayangkan, dari makanan murah meriah, kita bisa dapat nutrisi yang lumayan lengkap. Keempat, bisa jadi alternatif untuk yang sensitif gluten. Buat kamu yang punya masalah dengan makanan mengandung gluten, singkong bisa jadi solusi, karena alami bebas gluten. Itu sebabnya, singkong sering diolah jadi tepung mokaf atau modified cassava flour buat pengganti tepung terigu. Kelima, membantu menurunkan berat badan. Kalau diolah dengan cara yang benar, direbus, bukan digoreng, singkong bisa jadi menu diet. Kenapa? Karena kandungan serat bikin kenyang lebih lama dan kalorinya lebih rendah daripada nasi putih dalam porsi sama. Jadi, buat yang ingin menurunkan berat badan, singkong rebus bisa jadi pilihan. Risiko singkong rebus. 1. Mengandung zat beracun, sianida alami. Nah, ini yang sering diabaikan. Singkong mengandung glikosida sianogenik. Kalau tidak diolah dengan benar, bisa menghasilkan racun sianida. Efeknya mulai dari pusing, mual, sampai keracunan serius. Itu sebabnya, singkong harus benar-benar direbus sampai matang atau direndam dulu sebelum dimasak. 2. Bisa memicu kembung dan gangguan pencernaan. Karena tinggi serat, kalau makannya kebanyakan atau tanpa cukup minum, singkong bisa bikin perut rasa penuh, kembung, bahkan begah. Jadi, jangan langsung habiskan sepanci singkong sendirian ya. Ketiga, kandungan kalori masih tinggi. Meski bisa jadi pengganti nasi, singkong tetap mengandung kalori lumayan.
kalau tidak diimbangi aktivitas fisik, bisa bikin berat badan naik. Jadi, porsi tetap harus dikontrol. Keempat, kurang lengkap gizi. Singkong memang punya karbohidrat, serat, dan beberapa mineral. Tapi, protein dan lemak sehatnya rendah. Kalau terlalu sering makan singkong tanpa lauk bergizi lain, bisa menyebabkan kekurangan gizi. Yang kelima, tidak semua orang cocok. Beberapa orang punya sensitivitas terhadap singkong. Misalnya, penderita masalah tiroid disarankan tidak terlalu banyak mengonsumsi singkong, karena ada zat yang bisa memengaruhi fungsi tiroid. Jadi teman-teman, singkong rebus itu ibarat sahabat lama. Sederhana, murah, sering dianggap remeh, tapi kalau diperlakukan dengan benar, dia bisa jadi sumber energi, menyehatkan pencernaan, bahkan bantu diet. Tapi, kalau kita lalai, lupa cara mengolah yang tepat, sahabat ini justru bisa membawa resiko. Jadi kuncinya adalah seimbang. Makan secukupnya, olah dengan benar, dan selalu kombinasikan dengan makanan bergizi lain. Oke, yuk sekarang kita bahas manfaat pisang rebus. Kebanyakan orang nganggep pisang rebus itu selalu aman, apalagi buat diet. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Ada manfaat besar yang bisa kamu dapat, tapi juga ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Oke, sekarang mari kita bahas secara lengkap. Apa saja manfaat dan resiko makan pisang rebus? Siap ya? Yuk kita mulai. 1. Sumber energi yang mudah diserap. Pisang rebus kaya karbohidrat kompleks. Saat direbus, pati dalam pisang berubah jadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Cocok buat orang yang butuh energi cepat tanpa bikin perut terlalu kenyang. Misalnya, orang yang baru sembuh dari sakit atau orang tua yang sudah sulit mengunyah. Tapi, hati-hati kalau dikonsumsi berlebihan bisa bikin gula darah melonjak, terutama untuk penderita diabetes. 2. Membantu pencernaan lebih lancar. Pisang rebus mengandung serat larut, terutama pektin. Serat ini membantu mengikat air dalam usus, bikin tekstur feses lebih lembut. Bagus untuk mengatasi sembelit ringan. Tapi, ada juga resiko. Kalau dimakan terlalu banyak, bisa bikin perut kembung atau diare. Jadi, kuncinya adalah porsi yang pas, bukan berlebihan. 3. Rendah lemak dan cocok untuk diet. Banyak orang mengandalkan pisang rebus sebagai camilan sehat saat diet. Lemaknya hampir nol, jadi aman buat yang lagi nurunin berat badan. Selain itu, rasa manis alaminya bikin kita nggak gampang nyari snack lain. Tapi resikonya, kalau diet hanya mengandalkan pisang rebus tanpa variasi makanan lain, tubuh bisa kekurangan protein, lemak sehat, dan mikronutrien penting. 4. Kaya vitamin dan mineral. Pisang rebus mengandung vitamin B6, vitamin C, kalium, dan magnesium. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung. Magnesium bagus untuk relaksasi otot dan tidur lebih nyenyak. Tapi, buat orang dengan penyakit ginjal kronis, pisang rebus bisa berbahaya karena kandungan kaliumnya tinggi. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. 5. Mengenyangkan lebih lama. Pati dalam pisang rebus bisa bikin perut terasa kenyang cukup lama. Bagus buat orang yang sering ngemil berlebihan. Ini membantu mengontrol nafsu makan. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan sebelum tidur, bisa bikin perut terasa penuh, begah, bahkan susah tidur. 6. Ramah untuk perut sensitif. Pisang rebus lebih lembut dibanding pisang mentah atau goreng. Cocok buat orang dengan MAH atau asam lambung ringan. Karena teksturnya halus, nggak terlalu bikin iritasi lambung. Tapi, tetap ada resiko. Beberapa orang dengan GERD parah bisa merasa perut makin nggak nyaman setelah makan pisang rebus. 7. Meningkatkan mood dan kesehatan otak. Pisang rebus mengandung triptofan yang membantu tubuh memproduksi serotonin. Efeknya apa? Bikin suasana hati lebih baik, mengurangi stres ringan. Selain itu, vitamin B6 membantu otak bekerja lebih optimal.
Resikonya, kalau terlalu sering makan pisang rebus tapi nggak diimbangi olahraga, bisa bikin rasa ngantuk berlebihan. 8. Mudah disiapkan dan murah meriah. Pisang rebus itu makanan yang simple banget. Tinggal cuci, rebus, dan makan. Bisa jadi pengganti snack kemasan yang mahal dan nggak sehat. Tapi, resikonya kalau rebusannya terlalu lama, nutrisinya bisa berkurang. Jadi sebaiknya direbus secukupnya aja. Jadi gimana teman-teman? Ternyata makan pisang rebus punya banyak manfaat. Mulai dari bantu pencernaan, bikin kenyang, sampai jaga mood tetap baik. Tapi di sisi lain, ada juga risiko yang harus diwaspadai, terutama buat penderita diabetes atau masalah ginjal. Sama seperti makanan lain, kuncinya ada di porsi dan keseimbangan. Pisang rebus bisa jadi makanan sehat, asal nggak dijadikan satu-satunya sumber gizi. Tips mengonsumsi dengan aman. Pastikan singkong direbus sampai benar-benar matang. Jangan makan singkong mentah. Pisang rebus, pilih yang matang sempurna. Jangan terlalu mentah atau terlalu lembek. Makan dengan porsi wajar, 2-3 potong singkong atau 1-2 buah pisang rebus per hari sudah cukup. Kombinasikan dengan makanan lain. Jangan dijadikan satu-satunya sumber karbohidrat. Teman-teman, saya masih ingat, waktu kecil, nenek saya sering bikin singkong rebus dan pisang rebus sore-sore. Kami sekeluarga kumpul, makan bareng sambil ngobrol. Rasanya sederhana, tapi hangat sekali. Sekarang saya sadar, ternyata makanan itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga punya manfaat besar buat kesehatan. Cuma, seperti yang sudah kita bahas tadi, semua ada aturannya. Kalau kebanyakan, bisa beresiko. Kalau pas, bisa jadi berkah. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih bijak memilih makanan. Jangan hanya ikut-ikutan tren, tapi pahami juga kandungannya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe, Anda mendukung kami untuk terus berbagi konten sehat, bermanfaat, dan bikin hidup lebih berkualitas. Dan jangan lupa share ke teman atau keluarga Anda. Siapa tahu mereka juga butuh informasi ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!